البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الإمام النووي رحمه الله: wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuk kalian furqan, yaitu pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan menutupi dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni untuk kalian dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Kita lihat di sini polanya adalah pola syarat. Kalau kalian bertakwa, menunjukkan bahwasanya pahala-pahala yang disebutkan setelah itu datangnya adalah dengan syarat adanya ketakwaan. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, yaitu dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan, pahala yang pertama yang disebutkan dalam ayat ini apa? Diberi tambahan ilmu, diberi tambahan cahaya, yang dengan itu seseorang itu mampu memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Ini menunjukkan setiap kali hamba itu menjalankan suatu perintah, maka dia akan mendapatkan hidayah yang berikutnya untuk tahu perintah berikutnya yang selama ini dia tidak tahu. Yang selama ini barangkali dia langgar karena tidak tahu, maka Allah ajari, yang berikutnya adalah ini. Itu menunjukkan apa? Semakin seseorang melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia akan semakin bertambah ilmu. Makanya Allah Ta'ala berfirman, walladzina ihtadau zadahum huda wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk kami tambahkan lagi untuk mereka petunjuk, dan kami berikan kepada mereka pahala ketakwaan mereka. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya takwa termasuk sebab datangnya petunjuk, sebab datangnya ilmu. Sebagaimana kalau orang itu rajin berbuat maksiat, naudzubillah, hatinya akan semakin tertutup, sehingga akan semakin susah untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah, karena selubungnya semakin tebal. Dan kotoran yang menutupi cermin dia itu semakin semakin tebal, sehingga susah untuk mengetahui hakikat dari apa yang ada di hadapan dia. Naudzubillah. Itu pahala yang pertama dari ketakwaan yang disebutkan dalam ayat ini. Pahala yang kedua, menghapus atau menutupi. Aslinya yukafir adalah menutupi. Menutupi untuk kalian dosa-dosa kecil kalian. Pola semacam ini, yukafir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, menunjukkan bahwasanya sayyi'at di sini adalah dosa kecil. Wa yaghfir lakum maksudnya adalah dzunubakum, yaitu dosa-dosa kecil kalian akan dihapus, dosa besar kalian akan diampuni. Itulah makna dari ayat ini. Ini menunjukkan bahwasanya ketakwaan itu menyebabkan apa? Yang pertama, menambah ilmu. Yang kedua, dosa kecil dihapus. Yang ketiga adalah dosa besar pun akan diampuni. Itu menunjukkan bahwasanya dosa besar pada asalnya memang tidak mungkin dihapus kecuali dengan dengan taubat. Tetapi dengan karunia Allah, Allah Ta'ala menjadikan amalan-amalan kebaikan tadi, ketaatan dan ketakwaan orang tadi menjadi sebab untuk dihapusnya dosa besar. Karena nanti akan ditimbang. Ketika kebaikannya itu sangat banyak, dosa tadi akan dikalahkan dengan kebaikan-kebaikan tadi. Itu dari satu sisi. Dari sisi lain memang Allah Ta'ala itu memiliki karunia. Karena kita tahu di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya ashabul kabair minal muwahhidin tahta masyiatillah. Orang yang melakukan dosa besar dari kalangan ahli tauhid itu di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabah wa insya'a ghafara anhu. Ghafaralah. Kalau Allah menghendaki, Allah menyiksa dia dengan dosa dia tadi. Kalau Allah menghendaki, maka Allah mengampuni dia. Di antaranya Allah menghendaki mengampuni dia dengan apa? Dilihat bahwasanya walaupun dia punya dosa-dosa besar, tapi dia juga punya ketakwaan. Nah, dengan ketakwaan itu Allah Ta'ala menghendaki orang tadi untuk dosa besarnya diampuni walaupun dia tidak mohon ampun. Ini diantara keutamaan takwa. Semakin dia bertakwa, semakin besar modal dan tiket dia untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan ini. Dan kita tidak perlu heran kenapa Allah Ta'ala menutup dengan firman-Nya, wallahu dzul fadlil azim. Allah adalah zat yang memiliki karunia yang sangat agung. Bukan hanya satu kebaikan dibalas satu kebaikan, tapi ternyata walaupun orangnya tidak
bertaubat dari dosa itu, boleh jadi Allah mengampuni dia dengan ketakwaan dia yang lain. Dan juga kandungan dari akhir ayat tadi sebagai apa itu isyarat bahwasanya ketakwaan tadi pahalanya bukan hanya satu. Ketakwaan pahalanya ternyata 3 dari ayat ini. Memang karunia Allah sangat besar. Belum lagi dilihat dari ayat yang di atas itu. Diberi jalan keluar dari setiap masalah dan diberi rizki dari arah yang tidak terduga-duga dan sebagainya. Keutamaan takwa banyak sebagaimana telah dikumpulkan di dalam satu kitab yang insya Allah sedang kita cetak itu. Keutamaan takwa. Tayyib, beliau kemudian mengatakan wal ayatu fil bab kasiratun ma'lumah. Dan ayat-ayat yang terkait dengan bab ini itu banyak dan telah dikenal, telah diketahui. Wa ammal ahadits, adapun hadis-hadis yang bicara masalah takwa, al-awwal yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qila, ada yang bertanya, ya Rasulullah, man akramun nas? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia itu? Qal atqahum, yaitu orang yang paling bertakwa. Ini menunjukkan apa? Ajaran Rasul itu sesuai dengan syariat dari Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman apa? Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling bertakwa di sisi Allah dari kalangan kalian adalah yang paling bertakwa. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Bukan karena apa? Nasab ini, nasab itu. Bukan karena dia itu darah biru atau darah ungu. Bukan karena dia itu adalah anak raja ataukah anak rakyat jelata dan sebagainya. Bukan. Tapi siapa yang paling bertakwa? Makanya Rasulullah dalam hadis yang sahih di Sahih Musnad itu, beliau berkhutbah di hadapan manusia waktu Hajjatul Wada. Ya ayyuhan nas, innakum min Adam wa inna Adama min turab. Wahai manusia, kalian itu dari Adam dan Adam itu dari tanah. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? La fadla li Arabiyin ala ajamiyin wala ajamiyin li Arabi. Tidak ada keutamaan orang Arab melebihi orang Ajam dan tidak ada keutamaan orang Ajam melebihi orang Arab wala aswad min bai ala abyad wala abyad ala aswad, dan tidaklah yang hitam itu lebih utama dari yang putih dan tidak pula yang putih itu lebih utama daripada yang hitam. Kemudian menyebutkan apa? Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Menunjukkan intinya adalah kembali kepada ayat dalam Al-Hujurat tadi. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai orang-orang, wahai manusia semua, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari apa itu? Dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kalian itu berkelompok. Syu'ub itu adalah apa? Kelompok yang dari Ajam. Wa qabaila, yaitu kelompok dari Arab. Qabail, kabilah-kabilah. Untuk apa ini? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Ini dari kabilah fulan, ini dari marga fulan dan sebagainya itu. Tapi bukan untuk berbangga-bangga dan menghina yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling bertakwa, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah. Innallaha alimun khabir, dan Allah Maha tahu lagi Maha apa? Lagi Maha ahli. Ahli dalam artian pengetahuannya itu sangat mendalam. Jadi kembali kepada apa? Kepada ketakwaan hati dan bagusnya amalan, bukan semata-mata darah dan jabatan dia. Faqalu, maka mereka mengatakan laisa an hadza nas'aluk. Wahai Rasulullah, kami tidak bertanya tentang masalah ini kepada Anda. Bukan masalah yang paling mulia yang bertakwa, bukan itu yang kami inginkan. Qal fa Yusuf. Kalau gitu Yusuf. Yang paling mulia adalah Yusuf, Nabiullah, ibnu Nabiyillah, ibni Khalilillah. Yusuf yaitu anak dari Nabiullah, yaitu siapa? Yakub. Anak dari Nabiyillah, yaitu siapa? Ishak. Anak dari Nabiyillah siapa? Khalilillah, yaitu Ibrahim. Kenapa beliau paling bertakwa? Kenapa beliau paling mulia? Karena beliau menggabungkan 3 karakter. Itu minimal. Sebagian mengatakan 4. Yang pertama apa itu? Kemuliaan nasab. Bukan dari keturunan bangsawan ini itu, tapi keturunan para nabi. Bangsawan nggak ada gunanya kalau dia kafir. Tapi ini adalah keturunan para nabi, di puncak kesolihannya. Itu kemuliaan yang pertama dari Nabi Yusuf. Yang kedua adalah apa? Adalah karamul ilm, kemuliaan ilmu. Ilmu beliau sangat mendalam dan sangat banyak. Kemudian yang ketiga adalah apa? Karamul khuluq, yaitu akhlak yang sangat mulia. Yaitu apa? Nasab beliau bagus, hati beliau juga sangat bagus.
Dan juga apa? Karena beliau juga apa? Adalah orang yang paling bertakwa di zaman beliau. Walaupun dalam kondisi rahasia, beliau mengatakan apa? Innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya Rabbku itu telah apa? Telah bagus di dalam merawat aku. Dan sesungguhnya tidak akan beruntung orang yang zalim. Walaupun dalam keadaan apa? Sendirian dari manusia, kecuali dengan perempuan itu. Ini menunjukkan apa? Nabi Yusuf menggabungkan antara takwa dengan apa? Dengan ilmu dan kemuliaan nasab serta kebagusan akhlak. Makanya pantas untuk Rasulullah mengatakan apa? Akramun nas, Nabi Yusuf itu. Qalu laisa an hadza nas'aluk. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami enggak bertanya pada Anda tentang masalah ini. Ada yang lain yang mereka malu untuk menyebutkan. Maka Rasulullah mengatakan, fa'an ma'adinil arabi tas'aluni. Apakah tentang tambang-tambang Arab yang kalian tanyakan kepadaku? Maksudnya adalah apa? Kabilah-kabilah Arab yang mana yang paling mulia? Itu yang kalian tanyakan. Mereka mengatakan na'am dalam riwayat yang lain. Rasulullah mengatakan khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Yang terbaik dari mereka di zaman jahiliyah adalah yang terbaik di dalam Islam kalau mereka itu paham dalam agama, faquhu. Ini menunjukkan bahwasanya yang terbaik dari kalangan orang Arab adalah yang pertama yang nasabnya terbaik, kabilah yang terbaik. Seperti apa? Banil Mustalik itu terbaik. Mereka termasuk Arab. Mereka termasuk dari kalangan Quraisy juga kalau tidak salah. Atau kalau tidak dia adalah akramul Arab selain Quraisy. Itu Banil Mustalik. Kemudian sisi yang kedua apa? Yaitu kalau masuk Islam. Jadi memang nasabnya bagus dan dia adalah muslim. Jelas kalau orang kafir dia adalah lebih hina daripada apa? Binatang ternak. Adapun kalau muslim dia yang tinggi, muslim mukmin itu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa lemah dan jangan kalian bersedih hati. Kalian itulah yang tertinggi kalau kalian adalah mukminin. Itu yang kedua. Kemudian gabungan yang ketiga apa? Kalau keindahan tadi itu digabungkan dengan apa? Keindahan ilmu, keindahan fikih. Nah, kalau dia adalah faqih di dalam agama, maka dia itulah orang yang paling mulia. Baik, makanya Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan apa itu? Man nadhara fil fiqh nabula qadruh. Barang siapa dia itu memperhatikan ilmu fikih, maka nilainya akan semakin meninggi. Baik, muttafaqun alaih. Qal wa faquhu bi dhammil qaf 'alal masyhur. Faqu. Wa hukiya kasriha faqihu. Alimu ahkam asy-syara'. Tahu hukum-hukum syariah. Sebenarnya pembahasannya masih panjang tentang hadis ini, tapi kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam.